Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini IM Course akan melanjutkan pembahasan soal seleksi kompetisi sains madrasah KSM 2019 tingkat provinsi untuk mata ujian MTS IPA ya. Nah, sebelumnya ya, IM Course sudah pernah membahas yang tingkat kabupaten, jadi teman-teman silahkan cek playlist bagi yang belum nonton tingkat kabupaten. Nah, sekarang kita mulai untuk tingkat provinsi nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini ya mirip dengan soal yang pernah muncul di tingkat kabupatennya. Jadi sebaiknya teman-teman juga menonton yang tingkat kabupaten karena ini mirip, konsepnya sama ya. Jadi bagi yang udah nonton ini mungkin udah bisa mengerjakan soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 ini soalnya panjang ya, tentang angin. Intinya angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Kemudian diberikan juga surah Al-Quran, di sini surah Al-Baqarah. Nah, inti dari soal ini adalah ya, kita tidak perlu mengetahui arti dari surat Al-Baqarah di sini. Intinya di sini adalah surat ini berkaitan dengan angin. Nah, konsepnya adalah angin di sini, kasusnya yang diberikan adalah angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar atap rumah sesaat akan terlepas ketika angin puting beliung melanda rumah tersebut. Pertanyaannya di sini adalah kondisi berikut yang tepat sehingga menyebabkan atap rumah tersebut terangkat ketika puting beliung melanda adalah. Nah, teman-teman, di sini kalau kita perhatikan gambarnya adalah anginnya bertiup ya. Gambar pertama di sebelah kiri ini anginnya bertiup ya. Ada nampak garis-garis di atas atap rumah yaitu garis angin. Nah, gambar kedua itu atap rumahnya terangkat. Nah, yang ditanyakan ke kita konsepnya kenapa atap rumah terangkat. Nah, di sini cepatnya saya langsung kasih konsepnya teman-teman ya, biar teman-teman langsung paham. Konsep yang berlaku di sini adalah azas Bernoulli. Ya, azas Bernoulli pada fluida. Ya, jadi tepatnya pada fluida dinamis. Jadi teman-teman yang belum belajar boleh dibaca dulu. Tapi di sini kita akan langsung memberikan konsep intinya saja. Nah, pada asas Bernoulli ini konsepnya adalah jika kecepatan udara ya, kecepatan udara, dalam hal ini udara yang bergerak itu kita sebutnya angin gitu ya. Jadi jika kecepatan udaranya besar, maka tekanan udara kecil. Ya, ingat teman-teman ya. Jadi antara kecepatan udara dan tekanan udara itu terbalik. Jadi kalau kecepatan udaranya besar, tekanan udaranya kecil. Ya, sebaliknya ya, berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Artinya apa? Kalau kecepatan udaranya kecil, maka tekanan udaranya besar. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan lagi ke gambar teman-teman ya. Di sini gambarnya atapnya terangkat. Jadi atap terangkat. Yang namanya atap itu terangkat ya, berarti tekanannya itu dari atas atau dari bawah teman-teman ya. Udah pasti kan, yang namanya atap terangkat berarti tekanannya dari bawah ya. Jadi dari bawah ditekan ya, kita buat tekanan dari bawah. Itu artinya apa teman-teman? Artinya tekanan di bawah besar. Kalau tekanan di bawahnya besar, itu berarti kecepatan di bawah ya, kecepatan udara tentunya, kecepatan di bawah kecil. Itu teman-teman ya. Jadi pada konsep atap terangkat itu karena tekanan di bawahnya besar, itu berarti kecepatan di bawah kecil. Nah, kemudian atap yang terangkat itu karena tekanan di bawah besar ya, berarti tekanan di atas sebaliknya kan gitu ya. Jadi tekanan di atas kecil kan. Kalau tekanan di atasnya besar ya atap nggak akan terangkat kan gitu ya.
Jadi tekanan di atas kecil berarti kecepatan di atas besar. Jadi terbalik tuh teman-teman. Maka jawabannya kita tinggal cari aja di sini. Yang paling tepat kalau kita lihat konsepnya adalah yang C ya, kecepatan udara di bagian atas. Oh ya, kecepatan udara di bagian atas besar ya. Di atas besar kecepatannya besar. Kemudian tekanan bagian atas kecil. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat, salah tekan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Kalau yang D, kecepatan udara di bagian atas sayap besar namun tekanan di atas atap dan dalam rumah sama besar. Ini salah, teman-teman. Jadi tekanan di atasnya kecil, tekanan di bawahnya besar. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 2. Bacalah dengan seksama ayat dari Quran surah Yasin berikut. Nah, di sini ayatnya adalah wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Nah, fenomena alam yang tidak sesuai dengan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas adalah. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2 ini diberikan surat Yasin ya, tapi nggak ada artinya. Nah, kalau kita nggak tahu artinya, kita nggak bisa mengerjakan soal nomor 2 ini. Kalau soal nomor 1 tadi kita nggak apa-apa nggak tahu artinya, karena memang kasusnya itu diberikan. Kalau ini memang murni ditanyakan yang sesuai dengan ayat ini itu apa. Jadi kalau kita nggak tahu artinya ya kita nggak bisa menjawab ya. Di sini yang keluar adalah surah Yasin ayat ke-39. Di sini kita sudah berikan artinya dari ayat 39 ini. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Nah, ayat 39 surah Yasin ini itu bercerita tentang peredaran bulan. Peredaran bulan mengelilingi bumi ya. Jadi ketika bulan mengelilingi bumi itu akan berdampak pada fenomena apa saja. Tapi yang ditanyakan adalah di sini harus hati-hati. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah yang tidak sesuai ya. Nah, apa saja itu? Terjadinya pasang dan naik air laut, betul. Jadi terjadinya pasang surut air laut ya, teman-teman ya. Jadi pasang naik dan pasang turun sebenarnya ya. Jadi di sini pasang dan surut ya sebenarnya. Oke, yang B, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Yang C, terjadinya macam-macam. Nah, ini yang C udah pasti, teman-teman. Terjadinya macam-macam fase bulan. Jadi peredaran bulan mengelilingi matahari itu akan terjadi nanti beberapa fase kan, ada fase bulan penuh, bulan purnama gitu ya. Bulan sabit ya, bulan baru dan seterusnya. Nah, gerak semu harian matahari ini salah, teman-teman. Yang D ini salah ya. Ini udah pasti salah karena gerak semu harian matahari ini akibat peredaran bumi mengelilingi matahari ya. Jadi yang D ini adalah Allah. Oke, maaf teman-teman salah tekan. Jadi yang D ini adalah jawaban yang tepat gitu ya. Karena yang ditanyakan yang salah. Kalau yang B betul ya. Jumlah hari setiap bulan itu juga dipengaruhi oleh peredaran bulan mengelilingi bumi. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini teman-teman, di sini juga kita diberikan suatu surah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah tentang lingkungan gitu ya. Tetapi kasusnya untuk soal nomor 3 ini kita nggak apa-apa kalau nggak tahu artinya. Karena di sini kasusnya itu diberikan ya, dan surah ini cuman menegaskan bahwa fenomena ini ada dalam Al-Quran gitu ya. Kita langsung ke kasusnya. Faktanya masih banyak manusia yang membuat kerusakan di bumi ya. Jadi tentang pencemaran lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan itu pada saluran air di banyak daerah. Khususnya di beberapa tempat telah terkena pencemaran limbah padat. Berikut ini adalah berbagai jenis limbah padat yang ada di sungai dalam jumlah banyak. Nah, di sini ada beberapa nama limbah ya. Di sini nama bendanya KLMNOP. Nah, bentuknya berbagai macam ya.
limbahnya itu ada yang berbentuk silinder atau tabung, bola, kubus, balok, dan limas. Volumenya juga beda-beda, warnanya beda, kemudian masanya juga beda. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah keadaan masing-masing benda jika terhanyut di saluran air. Nah, ini juga soal seperti ini udah pernah kita bahas ya, kalau nggak salah saya di kabupaten juga ya, level kabupaten. Jadi teman-teman mungkin yang udah pernah itu, atau di tahun lalu saya lupa ya. Jadi ini soal ini pernah muncul seingat saya. Oke. Jadi di sini adalah tentang keadaan benda dalam air. Jadi ada 3 keadaan benda dalam air. Ini untuk teorinya ini ada di fluida statis. Jadi teman-teman harus belajar fluida statis dulu sebenarnya. Lebih detailnya itu tentang gaya apung ya, atau gaya Archimedes ya. Nah, keadaan benda dalam air itu yang pertama adalah melayang. Yang pertama adalah mengapung. Nah, mengapung ini kalau massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis air. Yang kedua itu melayang. Ini kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Yang ketiga adalah tenggelam. Nah, ini kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus tahu yang namanya massa jenis air berapa. Massa jenis air itu nilainya 1 gram per sentimeter kubik ya, atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, di sini karena dalam soal dalam gram dan sentimeter ya, dalam tabel, maka kita pakai gram. Nah, jadi caranya gimana nih teman-teman? Kita lihat aja nanti benda L, benda K, benda M, dan semua benda ini kok yang di bawah terbalik ya. Ini mungkin sengaja teman-teman, di bawahnya itu L, K, O, M, P. Ya, nggak sesuai dengan yang atas. Kalau di atas tadi kan K, L, M, O, P gitu ya. Jadi sengaja dibalik-balik ya. Nah, jadi misal gini teman-teman, kita cari dulu massa jenis untuk masing-masing benda. Jangan lupa massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume ya. Massa dengan volume udah diberikan di tabel. Nah, misal gini teman-teman ya, kita cari beberapa benda saja. Misalnya benda L, kita cari massa jenis benda L. Jadi rho L sama dengan massa benda L itu massanya 200 gram ya. Massa benda L 200 dibagi volume benda L itu 150 gitu ya. Nah, 200 bagi 150 teman-teman, nolnya kita boleh coret kan ya. 20 dengan 15 kalau kita bagi 5 ya, sama-sama dibagi 5 tentu 4/3. Nah, 4/3 ini teman-teman 1, sekian gitu ya. Nah, 1, sekian ini pasti lebih besar dari 1 kan, 1 gram per sentimeter kubik. Lebih besar dari air, berarti benda L itu tenggelam. Maka yang C dan D udah pasti salah teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang biar cepat kita lihat lagi. Tinggal jawabannya kan A dan B ya. K-nya mengapung. O tenggelam, yang sama ini nggak usah dicari lagi, pasti udah sama gitu ya. Yang P-nya melayang gitu ya. Berarti kita cukup cari satu lagi benda M. Jadi massa jenis benda M sama dengan massa benda M 400, kemudian volume benda M 500 ya. 400 bagi 500, kalau kita coret nolnya 2 atas dan bawah, maka sisanya adalah 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 ini kan pasti 0, teman-teman kan, 0, sekian. Nah, ini pasti lebih kecil dari 1 gram per sentimeter kubik. Kalau lebih kecil berarti hasilnya adalah mengapung gitu ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang A teman-teman ya. Gitu teman-teman, gampang kan? Jadi konsepnya di sini adalah konsep yang pertama, konsep gaya apung. Ada 3 keadaan benda di dalam air: mengapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian kita harus tahu rumus massa jenis. Sisanya tinggal kita hitung, lalu kita bandingkan yang mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Gitu ya teman-teman.
Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini masih menggunakan surat Yasin yang ayat ke-39 tadi, seperti di nomor berapa tadi? Nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, yang ditanyakan adalah fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas, salah satunya sebagai berikut. Nah, jadi fenomenanya salah satunya adalah setelah mengalami fase new moon atau bulan baru, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bulan dan bumi. Ya, konjungsi itu adalah titik tengah ya, teman-teman. Sementara selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya. Nama fase ini adalah, nah teman-teman, seandainya tadi nomor 2, teman-teman nggak tahu nih, ini surah Yasin ini, ya, ayat ini tentang apa, artinya apa, teman-teman nggak tahu. Nah, teman-teman bisa dapat petunjuk dari soal nomor 4 ya. Jadi dari soal nomor 4 ini kita dapat petunjuk bahwa surah Yasin ini berkaitan dengan fase bulan. Jadi teman-teman bisa kembali mengaitkan ke soal nomor 2 dan bisa jawab gitu ya. Jadi kadangkala walaupun kita nggak tahu artinya atau nggak tahu ini surah keberapa ya atau tentang apa ya, mana tahu di soal-soal yang bawah itu ada soal yang mirip gitu ya, sehingga kita bisa dapat petunjuk. Jadi jangan berputus asa teman-teman. Nah, kita langsung lihat ke materi fase-fase bulan ya teman-teman ya. Jadi sini udah jelas fase bulan ya, soalnya tentang fase bulan. Kita langsung ke jawaban aja. Teman-teman di sini ini harus udah belajar tentang fase bulan juga ya, karena ini sering ditanyakan juga di KSM. Jadi diingat fase bulan ini ada 8, berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, betul, 8 fase ya teman-teman. Nah, kita langsung ke soalnya aja teman-teman. Ditanyakan adalah setelah fase new moon ya, bulan bergerak meninggalkan konjungsi ya. Setelah mengalami fase bulan baru, bulan bergerak meninggalkan konjungsi. Titik tengah atau titik tengah ya. Selama fase ini bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya. Jadi setelah new moon dia bergerak meninggalkan konjungsi. Ya. Konjungsi adalah titik tengah antara matahari dan bulan. Nah, di sini ya. Jadi udah jelas jawabannya adalah mana tadi? New moon dia ya, waxing crescent ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi new moon itu kalau kita lihat tuh ada di sini. Bulan baru dia mulai bergerak meninggalkan konjungsi. Konjungsi itu garis di tengah ini ya. Jadi dia mulai tentu ke atas ini teman-teman ya. Putarnya ini hari ke-1, hari ke-4. Jadi jawabannya adalah bulan sabit. Karena bulan sabit ini juga sesuai dengan yang diberikan petunjuknya tadi ya. Bulan hanya terkena cahaya matahari kurang dari setengah. Jadi udah pasti bulan sabit. Cuman bulan sabit itu ada juga nanti di sebelah kiri ini teman-teman ya. Di sebelah kiri dan di bawah. Ya, jadi ada 4 kali bulan sabit. Tapi di sini baru meninggalkan new moon ya teman-teman. Maka jawabannya adalah bulan sabit yang fase waxing crescent. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, gitu teman-teman ya. Ya, untuk fase-fase bulan yang lain teman-teman silahkan dibaca sendiri masing-masing. Nah, kemudian soal nomor 5 teman-teman, ini juga udah pernah kita bahas di tahap sebelumnya ya. Jadi teman-teman baiknya memang membahas soal-soal tahun-tahun sebelumnya dan soal-soal tingkat sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman udah lewat level kabupaten nih, teman-teman mau ikut provinsi. Nah, yang soal-soal level kabupaten itu dibahas semua ya, tentunya setelah lomba ya. Setelah lomba teman-teman bahas sama guru atau pelatihnya atau sama tutornya atau pembina olimpiade, bahas soal-soal kabupaten dan dalami materi yang keluar di kabupaten. Biasanya nanti keluar di provinsi itu mirip ya dan lebih dalam sedikit atau beda-beda angka sedikit gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Nomor 5 ini juga udah pernah kita bahas di kabupaten, jadi tentang proses terbentuknya batu bara. Di sini yang ditanyakan terbalik dengan yang di kabupaten. Di sini yang ditanyakan adalah pada proses pembentukan batu bara ini gitu ya. Pada proses terbentuknya batu bara yang paling kecil sampai yang paling besar adalah ya massa jenis ya, kerapatan atau massa jenis lapisan batu bara dari yang paling kecil. Ingat ya,
masa jenis dari yang kecil sampai ke yang besar. Jadi gampangnya di sini dari atas ini masa jenisnya kecil, makin ke bawah itu masa jenisnya makin besar, teman-teman. Ya, jadi makin ke bawah itu makin berat gitu. Nah, maka jawabannya adalah dekomposisi, geotektonik, dan erosi. Aduh, sorry teman-teman. Jadi lagi-lagi saya ketekan keluar. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, gitu teman-teman. Nah, oke, jadi untuk untuk bagian pertama video ini kita bahas 5 soal dulu. Untuk video bagian kedua kita akan lanjutkan soal dari mulai nomor 6 ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram diskusi soal KSM tingkat MTS ini, boleh linknya ada di deskripsi video ya. Jadi silahkan bergabung dan kita nanti bisa diskusi-diskusi dan informasi-informasi terbaru terkait KSM di situ. Oke, kita akhiri, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.